Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Amsanul Amri, mahasiswa PPK dalam jabatan IAIN Kerinci dengan NIM 2410211706. Dalam video kali ini akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi bank syariah dan bank konvensional dengan metode pembelajaran PBL. Ayo saksikan selengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Siapkah belajar untuk hari ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang penuh semangat ini, kita mulai dengan doa supaya kita mendapat keberkahan menuntut ilmu dan dihitung sebagai sebuah ibadah. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis amri wahlul 'uqdatam. Amin. Oke, coba teman-teman, anak bapak yang baik hatinya, coba dilihat kanan kiri. Adakah teman-teman yang belum hadir, yang mungkin hari ini apakah izin sakit? Ada enggak? Ada enggak? Lihat kiri kanan ya, lihat kiri kanan. Oke, apa absen sekarang ya? Balia Ibnu Balkan hadir ya. Bunga Safira, M. Abrar Azizi, Muhammad Hafizan Alki, Maulida hadir ya. Monza, Masya Allah. Muhammad Hafiz hadir. Nazila Ulfa, Uswatun Hasanah, Rafiq Rizqullah. Sebelum kita memulai masuk dalam kegiatan belajar mengajar ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri secara bersama-sama. Kepada seluruh siswa agar bisa berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga
Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang bank. Tentang bank. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana muamalah dalam perserikatan. Seperti kemarin ada jual beli salam, ada mudharabah, ada produk yang sifatnya seperti murabahah, ya, syirkah, wadiah. Itu semua termasuk ada hubungan sebagai produk dari bank itu sendiri. Ya, jadi hari ini merupakan juga lanjutan dari minggu lalu. Oke, baik. Bapak berharap ya, dengan kita mempelajari bank hari ini kita mempunyai motivasi lebih. Dalam apa? Dalam berbuat ataupun kita bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari itu dengan penuh kehalalan. Karena Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita harus semangat, harus bisa memahami materi ini karena materi ini memang untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa bertransaksi dengan cara yang benar dan halal. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan hari ini kita belajar yaitu bagaimana supaya kita mampu memahami, ya, menjelaskan bagaimana definisi bank, ya, baik secara terminologi maupun secara istilah dan menurut undang-undang. Kemudian nanti kita belajar juga bagaimana caranya supaya kita mampu menganalisis bank syariah dan konvensional. Oke, baik. Ini ada peta konsep bank, ya. Bank itu secara sistem kerjanya ya terbagi dua, bank syariah dan bank konvensional, ya. Bank syariah itu ya dia sistemnya bagi hasil. Nah, ini yang halal, sementara konvensional itu cenderung kepada sistem riba. Riba itu Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara yang di syariah itu dia sistem jual beli. Ada nanti misalnya kerjasama syirkah, jual beli murabahah, kemudian ada lagi wadiah, kemudian ada lagi sistem mudharabah. Jadi dia halal. Sementara yang konvensional dia lebih cenderung ke riba. You pinjam 10 juta, nanti pulangkan bunganya misalnya 5%, berarti pulangkan 10 juta 500. Makanya dia menjadi haram. Oke, baik, kita lihat dulu secara definisi, ya. Bank itu berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Kenapa? Karena transaksi itu di Italia dulu, awal-awal ada bank itu, mereka bertransaksi di atas meja. Pinjam uang, itu di atas meja. Makanya diambillah istilah dari banca, bahasa Italia yang artinya meja. Adapun menurut Undang-Undang tahun 98 nomor 10, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat orang banyak. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana fungsi-fungsi bank. Fungsi bank secara umum dan bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Oke, baik anak-anak, supaya kita lebih fokus hari ini, silakan semua berdiri, kita buat setang otak segitiga. Oke, sekarang kita akan menguji kompetensi kefokusan kita, ya, supaya jangan ngantuk, belajar terus semangat. Kita pakai stretching hari ini seperti biasa, yang tangan saja. Oke, siap ya? Siap, ya, paham ya? Oke, paham. Pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah ya, kita fokus nih. Lagi ya. Ya, pagi, siang, pagi, sore. Ini pun fokus nih. Kerja apa-apa, ya. Semoga kita bisa tadi beraktivitas belajar dengan yang baik. Sesuai dengan yang Pak sampaikan tadi, bahwasannya pada hari ini kita akan melihat, belajar, mendiskusikan nanti tentang bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Di sini terdapat masalah, ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana pemecahan masalah, kenapa bank
syariah itu menjadi halal, dan kenapa di satu sisi yang lain bank konvensional itu jadi haram karena riba. Nanti kita buat sebuah kelompok. Untuk itu kita lihat hari ini ya sebuah video tentang bank syariah dan bank konvensional. Jadi nanti kita akan pecahkan sebuah diskusi hari ini, pemecahan masalah tentang status atau kehalalan bank syariah dan kenapa bank konvensional itu menjadi tidak halal. Oke, kita lihat videonya secara bersama-sama ya. Apa yang ada perbedaan uang yang dibeli di bank syariah dengan konvensional padahal tujuannya ada kelebihan uang yang dibayar. Pinjam duit 100 juta, bayar 120 juta. Beli motor, beli mobil 100 juta, bayarnya juga tiap bulan 120 juta. Kenapa di sini haram? Kenapa di sini jadi halal? Karena di sini tidak ada permintaan, ada duit, sedangkan di sini ada permintaan barang. Maka dalam Islam, duit tak boleh disimpan. Makanya ada zakat kue. Supaya apa? Supaya orang tidak mau simpan kue. Tapi yang riba, duit digunakan. Dalam Islam, duit itu diinvestasikan. Pensiun dapat duit berbeda. Pensiun dapat juga duit berbeda. Yang ini yang berbeda diletakkan yang berbeda. Yang pulang dia dapat terus menghubungi tapi yang ini diinvestasikan. Maka sudah siap investasikan ini dia lebih berdoa. Dipanggilnya beberapa negara. Tapi lagi, kalau saya, kalau tuyul, kalau sendiri, kalau tidak dipunyai angkat jemaah doa yang lebih bangkit adrenalin kepadanya. Oke, baik. Setelah melihat tayangan video tadi, ya, mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, silakan Balia Ibnu Balkan ya. Ya, silakan. Kenapa bank konvensional itu haram? Ya, oke, baik, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi Bapak pun akan tanyakan sedikit sama kalian ya. Sebetulnya kenapa kita harus menyimpan uang di bank? Gitu ya. Atau kenapa tadi misalnya bank syariah itu halal, kenapa bank konvensional itu menjadi haram? Nanti kita akan cari masalahnya, ketemukan jawabannya setelah diskusi. Jadi Balia harus bersabar yang banyak-banyak. Sebentar ya. Oke, baik. Oke, untuk itu sekarang kita buat kelompok ya. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke ya. Sekarang duduk berdasarkan bangkunya digeser saja bangkunya. Jadi duduk 1, 2, 3, 4. Ayo silakan buat kelompok. Bapak akan membagikan ya LKPD, bagikan LKPD. Semua orang ya kelompok duduk di berdasarkan kelompoknya, kemudian bekerja sama, lihat bahan-bahan yang ada di tadi bagikan ya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Oke? Dikerjakan LKPD-nya bersama-sama teman secara kelompok. Kalau nantinya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Oke? Nah, ini LKPD-nya kelompok 1. Ya, kelompok 1.
Ini kelompok 2. Kelompok 3 nih ya. Kelompok 3, kelompok 4 mana? Ini kelompok 2 ya. Kemudian ini kelompok 1. Benar? 1. Ya. Ya, silakan bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Ya, itu apa sih nih? Jenis bank dari segi pemilikan. Ya, silakan coba di sini. Ya, nanti dipresentasikan ya. Ya. Oke, baik. Bagaimana kelompok 3? Ya. Ya, silakan isi saja. Ada 3 tugas ya, ada 3 tugas. Nanti dipresentasikan. Ada kendala? Kelompoknya ada kendala? Yang nomor 3 ini paham nggak? Ini nama kelompok, coba buat sini. Kelompok 1. Nah, pilih satu fungsi bank. Mana fungsi bank 1? Menyimpan dana, tulis sini, menyimpan masyarakat. Nanti jelaskan di sini bagaimana sebetulnya penjelasan fungsi bank itu menyimpan dana masyarakat. Ya, bank sebagai penyimpan dana masyarakat, gitu ya, dijelaskan di sini. Nanti dipresentasikan ya di depan, oke? Terkait tadi ada pertanyaan temannya, ya, Pak, apa yang dimaksud tadi? Bagaimana sistem murabahah tadi ya? Jadi sistem murabahah itu, ya, transaksi di mana, ya, di mana salah satu orang yang memerlukan barang tapi tidak sanggup membeli sehingga dia memerlukan orang lain. Jadi nanti dia jual beli, sistemnya jual beli, ya, dengan menyebutkan berapa nilai modal dan margin keuntungan. Nah, inilah yang menjadikan halal di bank syariah itu, karena diketahui bagaimana modalnya dan bagaimana keuntungannya. Nanti pembayarannya bisa secara kredit, bisa secara cash. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Produk murabahah, ya. Jadi misalnya seorang yang mau beli motor, uang tidak cukup, kemudian dia pergi ke bank, nanti bank itu yang beli ke showroom. Jadi yang berurusan bukan lagi pembeli ke showroom, tapi langsung antara orang bank dengan pembelinya, dengan menyebutkan berapa nilai modal dan berapa nilai margin keuntungan. Oke, baik. Saatnya kita presentasi hasil kelompok. Ya, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Sini ya, depan nak, di depan. Yuk, pergi sama-sama, pergi sama. Oke, baik ya. Di depan kita sudah ada teman-teman dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil kerjanya, ya. Mulai dari yang pertama sampai seterusnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Kita sudah sampai pada tahap kesimpulan bahwasanya bank tadi, ya, dia berfungsi sebagai, diantaranya tadi apa? Berfungsi sebagai menyimpan dana masyarakat. Kemudian dia juga berfungsi sebagai menjaga stabilitas peredaran uang. Kemudian dia menghimpun uang dan kembali menyalurkannya dalam bentuk transaksi-transaksi yang produktif. Sekali lagi, ya, kita selaku orang umat Islam harus hati-hati dalam menggunakan layanan bank.
dalam kita bermuamalah terdapat nilai-nilai syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Oke, terakhir Bapak pengen ada satu kawannya yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Ya, silakan siapa? Ya, silakan Wilda Lutfia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terima kasih. Sesi kita pada pagi ini sudah berakhir. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bahan renungan agar kita bertransaksi secara baik, secara halal dan secara benar. Jadi gunakan bank itu, gunakanlah secukupnya, gunakan sebaik-baiknya, gunakan dengan cara yang halal dan baik. Oke, baik, insya Allah pada minggu depan kita akan lihat bagaimana bank itu dari segi yang menerapkan sistem riba, ya, rente dan fee. Insya Allah minggu depan. Demikian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam